Kang Yana ini meninggalkan pesta pernikahannya untuk menonton Persib. Bukan meninggalkan. Kang Yana sekian tahun ngikutin Persib. Coba Kang Yana sebut pertandingan mana yang paling berkesan bagi Kang Yana, sebabnya kenapa? Kalau paling berkesan ya waktu Liga pertama. Liga pertama. Ya, Liga pertama waktu itu Persib juara. Ya. Persib juara saya dari standby di sana 2 minggu. Di Jakarta. Jakarta 2 minggu. 2 minggu. Itu lawan Petrokimia kalau nggak salah ya. Iya. Petrokimia. Jadi benar. di awal 8 besar saya udah di sana. Oh, 8 besar udah di Jakarta. Iya, udah di sana. Udah standby, diam di temen rumah. Iya, betul. Di Ciputat. kalau Ciputat. saya- Ciputat ke Senayan kan jauh minta Iya, juga. teman-teman kan punya kendaraan, jadi mau nonton teh udah. Gitu ya. Ya gitulah perjalanan. Apa yang menarik waktu itu? Kecuali juara ya. Yang menarik itu karena apa ya? Karena waktu itu banyak supporter yang 8 besar itu masuk ya. Wah ini pasti pasti ada chaos itu kan. Nah, Wah resep tapi itu. kan Petrokimia kan sebenarnya supporternya kan nggak terlalu banyak. Iya, emang berapa Ya, gate lah ya. Persib lah maksudnya Satu stadion gate waktu kalau itu, nggak ya. salah. Satu gate itu juga bawa aja kalau kita kan Udah biru semua lah iya, stadion itulah. itu kan ada Medan Jaya. Waktu itu kan Medan Jaya masuk. Iya, iya. Bukan PSMS Medan, Medan Jaya. Masteran Bandung Raya. Persib, Petrokimia. Apa ya? Ya senang aja lihat supporter yang lain pada Lari-lari. cuman selama saya di sana gak ada kejadian sih. Iya, Kejadian waktu itu bentrok. memang waktu itu aman lah aman kira-kira ya. gitu. Jadi ya udahlah. Jadi wah ini luar biasa lah gitu kan. Kadang-kadang jarang kita ya beberapa supporter datang gitu kan, Iya. mendukung timnya, berbaur gitu kan. ah. Itu yang luar biasa. Seminggu di Jakarta berarti ninggalin pasar. Iya, Iya, iya. Kan ada kakak. kan ada kakak. Ada adik saya. Jadi ya ikut gimana ya? Karena saya juga pingin menikmati juga gitu kan. Iya. Saya juga sempat berargumen juga sama almarhum bapak, sama mama saya pingin nonton di sana. Nggak boleh, ulah jangan. Tapi tetap aja karena ada teman lah di sana gitu. Karena darahnya biru. Darah Persib maksudnya. Karena apa ya? Karena ya nikmat aja gitu kalau Nikmat, nonton iya. Persib itu Iya. seperti apa gitu kan. Beda lah. Iya. Segimana tim-tim luar yang saya senangi gitu kan. Beda dengan Persib, perasaan tuh sok jantung tuh. Apalagi mau nontonnya serius ini. Oh dia sport jantung lah. Sport jantung. Sport jantung ya. Untung temawat oke gitu jantungan. Kalau Maot sama Persib kehilangan salah satu pendukung paling senior, paling kalau fanatik sih enggak, saya kira fanatik enggak lah. Bukan paling senior lah, kan pasti banyak yang senior. Oh, senior itu kan bukan dalam segi usia aja, Oh, iya, tapi sih. dalam segi ini juga. Bahkan saking birunya, Kang Yana ini meninggalkan pesta pernikahannya untuk menonton Persib. Bukan meninggalkan. Jadi gini, Artinya ada agenda pesta pernikahan yang harus di-cut supaya bisa datang ke stadion. ya saya gini, Gimana itu? menikah hari Rabu, pas Persib main hari Rabu. Emang udah pada datang sih pemain segala macem. Duh pasti pemain nih. Waktu acara itu Sore-sore. pemain datang ke Main datang. Duh saya pingin nonton juga gitu kan. Sore-sore jam berapa lah, jam 2 gitu. Bukan jam 2, jam 3-an. Saya lari. dari Ganti kostum lah. Berangkat nonton langsung pimpin di timur. Iya. Ya istri keluarga ya udah nggak bisa apa-apa karena saya punya komitmen lah sama keluarga istri, keluarga sama istri juga. Kalau boleh nikah sama saya tapi jangan ganggu hobi saya.
jangan hubungan saya dengan Persib. Hobi saya, Hobi saya. jangan ganggu hobi saya karena ini udah mungkin udah diguratkan gitu ya. Makanya istri sampai sekarang, sampai anak saya udah banyak, tetap aja kalau mau nonton ya nonton aja, gitu. Tapi kadang-kadang sama istri ikut, sama anak kalau sekarang. Kayaknya istri Kang Yana harus rela ikut mencintai bola juga, mencintai Persib juga. Senang juga, Senang juga ya. senang juga. Tapi Kang, waktu dari pesta pernikahan sabut ke stadion itu, kosmetik yang dipakai waktu di pernikahan masuk stadion nggak? Enggak dong. Oh enggak. Itu kelipan. Enggak lah. Cuman ya itu setelan udah ganti semua setelan. Kemana? Nonton Persib. Nonton Persib. Ya udah nggak bisa apa-apa. Tamu-tamu juga. Tamu juga ada sebagian, tapi kalau udah sore kan kita nggak terlalu banyak. Nah, cuma 1-2, tapi ya udahlah saya. Kang Yana ini kan punya jaringan di Bobotoh itu sangat kuat. Pasti begini, pasti hampir tiap minggu, tiap hari juga pasti akan hadir di pesta-pesta, bukan pesta sih, tapi resepsi pernikahan Bobotoh itu. Ada nggak yang seperti dalam tanda petik gilanya seperti Kang Yana, lari dari pesta kemudian nonton? Nggak tahu, nggak ada untuk saat ini, seperti saat ini nggak ada cerita. Nggak ada ya? Nggak ada cerita. Nggak Biasanya kalau ada cerita, kalau cerita setelannya di setelan Persib, pakai salah Persib itu mah banyak aja, buat lihat foto anak-anak. Untuk lari nonton Persib kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Itu memang kelakuan yang rada-rada Susah. Saya tuh ada acara apapun, kalau Persib main, saya lihat dulu. Misalnya ada acara, ada undangan, ada apapun, saya lihat dulu, cek dulu. Oh ini benturan sama Persib, udah saya minta cancel aja. Kalau dia tetap mau, ya saya nggak akan datang. Gitu. Pernah nggak Kang Yana Persib main di Bandung nggak pernah nonton, nggak ikut nonton? Sekali saya pernah. Sekali-kalinya saya. Itu pasti kalau nggak salah tahun 97 itu sekali-kalinya saya. Sekali-kalinya. Karena waktu itu ada pesanan di pasar, nggak boleh sama mama. Udah nggak boleh, bantuin dulu kasihan. Ya udah, ini nontonnya. Rasanya gimana? Bukan di TV, nontonnya di radio. Oh, dengarnya di radio. Oh, di radio. 97 kan sudah ada siaran langsung, tapi nggak ada siaran langsung waktu itu. Ada saya langsung TVRI kalau nggak salah. TVRI. Tapi karena di pasar nggak ada TV ya. TV, jadi radio aja. Jingkrak-jingkrakan lah kalau gol di pasar gitu ya. Iya, biasa. Kalau mau pool lah gitu kan. Walaupun tipnya agak jelek, yang penting pool rame. Gitu. Rame. Pernah itu. Saya itu kalau waktu sambil nonton Persib sambil tiduran pernah. Tiduran? Bukan tidur gitu. Sambil tiduran karena sakit. Oh, sakit karena karena nggak kuat? Nggak, karena sakit. Nggak ada penonton. Lawan Bengkulu. Oh gitu. Jadi dulu kan ada Bengkulu nonton tuh berapa orang gitu ya. Oh gitu. Penontonnya nggak ada? Emang nggak ada, kondisi Persibnya lagi. Padahal di Bengkulu itu juga banyak pemain Persib dulu itu. Ingat saya. Nggak tahu tuh. Ya, Yusuf Supamena kayaknya pernah main di sana. Nandang Kurnedi pernah main di sana. Pernah iya. Oh, pemain kita pernah main di sana. Iya. Kirain dia pemain Bengkulu kayak gini, bukan bingung saya. Pernah saya lari-lari, nonton lari-lari. Oh gitu. Iya, karena saking sepi penonton itu ya. Waduh, itu. Tapi merasakan riuhnya ada supporter, sepinya nggak ada supporter tuh seperti apa? Ternyata ya. Atau pernah nggak Kang Yana merasa nek ya nonton bola, nonton Persib sehingga ngapain sih nonton bola, nonton Persib terus? Pernah nggak muncul perasaan itu ya? Enggak ya? Saya tuh kadang-kadang ditunggu gitu ya. Ditunggu ya. Ditunggu. Kalau nonton Persib itu dulu sama anak-anak saya waktu tahun 90-an itu. Jadi kalau nonton Persib itu seperti lebaran. Jadi nggak bisa tidur, kesini kesana harus gimana nih besok, cari tiket gitu kan. Sama anak-anak malam-malam jam 2 jam 3 subuh tuh kita ngobrol, ngomongin Persib besok gimana. Oke.
kalau ke luar kota, Kang Yana selalu ikut atau bagaimana? Atau mungkin ada perjalanan terjauh, kemudian ada pengalaman yang menarik, misalnya naik truk nyambung-nyambung ke kota. Kan banyak itu supporter yang Ya seperti kalau itu. gitu mah saya belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Tapi untuk saya tour ke Sumatera saya paling berkesan. Waktu itu pertama kali saya pakai kapal laut. Kapal laut Ya dari Priuk ke Sumatera Medan. ke Medan. Jadi transit dulu kan di Batam ya. Ya. Transit di Batam itu Ah, 3 hari 2 malam kalau nggak salah ya. ah. Ini luar biasa perjalanan. Waktu itu Persib masuk 8 besar. 8 besarnya di Medan. 8 besar Medan. Ya, jadi Itu yang zona barat, zona timur dulu itu ya. ya saya mau bawa uang 5.000. Iya, saya bawa uang 5.000. 5.000. Iya. Saya tiket dikasih gitu. Itu bukan dikasih oleh pengurus Persib lah, Iya. bukan. Ya. Sama teman saya yang di Medan. Ah, Dikasih sama teman. Karena teman saya kan ada di Medan kan, Iya, teman iya. akrab lah. ya. Jadi semua anak-anak di sana ditampung, tidurnya, makannya, segala macamnya. Jadi 5.000 cukup ya? 5.000 itu tapi itu enaknya saya belum nikah. Iya, jadi nggak ada beban itu, masih pacaran. Ya. Kang, sekarang kan barisan supporter di klub-klub semakin banyak. Kalau dulu ya pendukung PSMS saja, Persib ya bobotoh aja, nggak ada Viking, nggak ada ini. Nggak ada. Di Persija juga dulu yang zaman dulu itu yang sepi penonton, sekarang sudah ada Iya. di Jack apa segala macam. Kira-kira menurut Kang Yana bagaimana itu lahirnya kelompok-kelompok supporter yang komunitas yang terorganisir seperti sekarang? Ya bagus, Bagus, bagus. Yang kayak contoh dari Jakarta ya, yang tadinya tidak ada, sekarang jadi gairahnya ada. Itu kan, itu hal yang luar biasa. Membangun supporter lokal itu tidak mudah, gitu kan? Tidak mudah. Ya, tidak mudah. Harus perjuangannya, wah. Iya, iya. Memperjuangkan ya kita itu punya klub lokal kayak Persib lah gitu kan, atau Persija lah, gondrong gitu ya. Masa lu orang asli Bandung, orang asli Jakarta gitu nggak dukung, ya itu kan membangunnya secara hati ke hati, secara emosional juga, emosional kalau kutip ya. Iya. Ini seperti ini nih nggak dukung tim teh, lihat gitu ya. Nah itu kan bagus luar biasa. Dan perkembangan sepak bola di kita juga makin maju, perkembangan supporter kita juga semakin maju. Maju itu bukan maju dalam hal yang lain ya, Iya, bukan iya. konteksnya yang maju dalam kerusuhan atau macam-macam, tapi bermunculan komunitas-komunitas yang digandrungi oleh seluruh supporter di Indonesia. Kayak ada Kasual gitu kan, ada Ultras dengan gaya-gaya masing-masing yang berbeda gitu kan. Kalau dulu zaman kita kecil-kecil nonton bola dulu kan semua orang cuma nonton bola. Iya, Kalau sekarang nonton supporter juga. kadang-kadang mau gitu ya. Kadang-kadang ada nonton, oh iya bagus, Iya, iya iya. bagus gitu kan. Tapi kita bicara lagi sepak bola, konteks kita kan sebagai supporter ya harus mendukung tim, Ya. ya, Ya. bukan mendukung. Saya datang ke stadion cuma mau lihat supporter nyanyi, supporter buat apa gitu kan. Nah, tapi itu menjadi hiburan lain Cuma hiburan aja, di luar, gitu. di Jadi- luar lapangan bola. Tapi kadang-kadang banyak juga yang seperti itu. Banyak juga, Kadang ada cuma nonton si supporter joget-joget, nyanyi-nyanyi, berkompakannya itu salah. Iya. Kita kan datang ke stadion itu kan untuk melihat pertandingan, Ya. gitu ya. Nah. Melihat pertandingan tim yang kita banggakan, gitu kan. Bukan si pemain yang melihat kita dengan Ya. itu boleh kreatif itu nggak ada yang larang gitu kan. Tapi konteksnya untuk mendukung gitu kan. Untuk mendukung tim, memberi semangat gitu kan. Ya. Jangan berlebihan aja. Ya. Jangan berlebihan. Nah, ini soal berlebihan itu kan kelompok-kelompok supporter barangkali ini ekses kecil ya, kecil.
PSS kecil. Kemudian muncul fanatisme yang menurut saya sih agak luar biasa ya. Terjadi bentrokan antar supporter. Bahkan di ini kan ada, kalau A ini temannya pasti kelompok supporter A ini pasti temannya kelompok supporter B. Lawannya C dan D. Nah itu kan menurut saya sih agak kurang ini ya. Gimana itu kan? Rivalitasnya harus ada ya. Ya. Rivalitas harus ada. Cuman rivalitas itu jangan kebablasan. Karena kalau kebablasan ya seperti inilah jadinya. Ada yang meninggal segala macam. Sebenarnya gini, kalau supporter itu sebenarnya rivalitas boleh, nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Cuman untuk di stadion, untuk stadion aja. Kita saling jelek-jelekan, nggak masalah. Cuma di stadion. Jangan berbutut keluar di saat keseharian itu kan. Keseharian jadi ribut tiap minggu, malam minggu ribut. Padahal tidak ada konteks sepak bolanya gitu kan. Terus masuk ke band gitu ya. Oh iya band Jakarta, iya band Bandung ribut Ya. Padahal nggak ada konteksnya dengan bola ya. Nggak ada hubungannya. Terus masalah paling ngeri buat saya itu masalah kalau clothingan gitu kan. Ya. Masa clothingan juga gitu kan. Jadi masalah. Oh ini udah Bandung. Ini udah. Atau mungkin karena memang ini tulisan-tulisan yang provokatif itu. Kalau tulisan provokatif kenapa tidak dari dulu? Dari dulu ya. Okay. Karena bukan sekarang gitu kan. Ini mah karena orang-orangnya aja sih yang. Tapi Kang Yana setuju supporter harus kreatif, rivalitas tetap dijaga. Iya. Tapi jangan sampai pada tindak kriminal. Iya, jangan sampai kebablasan aja. Kang, kalau soal tindak kriminal itu Kang Yana kayaknya dengar-dengar nih sudah memberi contoh yang luar biasa buat supporter. Kadang-kadang datang ke stadion menjalankan kewajiban 5 waktu di ya sebagai umat lah ya, sebagai umat Islam, sebagai Muslim lah ya, mungkin ya saya ya pingin baik lah ya. Karena saya nggak tahu prediksi saya gitu ya. Orang yang meninggal gitu kan. Bisa aja sekarang, besok, lusa, atau tahun depan atau 10 tahun lagi. Gak mungkin saya 20, 30, 40 tahun gitu kan. Ya pingin berbaik, pingin menjadi orang baik lah. Ya. Menjalankan perintah apa yang dijalankan oleh agama saya, itu aja. Tapi kan informasinya Kang Yana juga bukan menyebar, tapi mengajak. Mengajak mah ya pastilah, tapi untuk secara paksa saya enggak. Oh iya, ya pasti. Ayo waktunya sholat kita sholat. Karena saya tidak tahu ya. Ya. Banyak bilang, wah kumaha amun maut di stadion, kumaha amun maut di masjid itu kan. Saya simpulkan aja gitu kan. Kalau misalkan meninggal di masjid dalam keadaan kita udah sholat, dalam keadaan kita berwudu, nonton tim kebanggaan. Ya, apa salahnya? Ya. Kalau keadaannya kita mabok, baru gitu ya. Itu saya tidak tahu ya. Kita cari kebenarannya aja. Kalau di stadion kita ibadah tidak dijalankan, udah sholat, udah nonton Persib, bisa kan nih kita beres sholat, kan masih berwudu ya, udah beres nonton, meninggal. Apa secara ini Kang Yana dengan perubahan-perubahan itu lebih tenang menonton pertandingan? Alhamdulillah. Lebih enjoy gitu kan. Walaupun kadang-kadang saya juga kalau ada emosi mah pasti keluar kata-kata. Iya, kata-kata Sunda mah udah jelas ya. Bahasa gitu. Tapi kadang-kadang ada bahasa Bali gitu kan. Lebih supporter yang lebih arif lah. Ya, makanya saya mah tidak menilai lah orang-orang di stadion. Penting mah sok mana yang mun sok sholat. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Setelah Yana Umar berubah dari supporter yang teriak-teriak melulu di stadion, yang ngejelek-jelekan pemain lawan, menjadi supporter yang lebih arif. Kalau ingat kembali zaman meninggalkan atau memotong agenda pesta pernikahan untuk nonton Persib, sekarang ada nggak merasa penyesalan terhadap
istri atau apa gitu, atau Pri- kan da- apa natural aja sih sebenarnya itu ya. Ini jujur atau enggak? Jujur, Jujur. jujur. Nggak masalah saya. Oh enggak mas, Nggak masalah. Karena udah terlanjur. udah terlanjur. Iya. Tetapi kan selalu ada orang yang setelah perbuatan itu kemudian muncul ada sedikit penyesalan, seberapapun penyesalan. Enggak ya? Saya kalau menyesal itu kalau saya meninggalkan sholat, iya saya tuh paling menyesal, paling menyesal. Karena saya sama hampir 20 tahun tuh nggak pernah saya menyentuh air wudhu. Di stadion. Iya, mau dimanapun, gitu kan, mau dimanapun. Kebayang kan, ya, jangan dulu sholat lah, wudhu juga kan. Itu yang saya nyesali. Kalau saya hal-hal yang lain, yang meninggalkan istri untuk saya nonton Persib waktu nikah, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu saya Kalau sholat. kalau iya. saya pasti saya merasa ya ada sedikit dosanya lah, masa istri saya. Tapi ya itulah darah birunya Persib itu ya seperti itu. Gimana lagi itu ya? Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Semoga perbincangan ini tidak hanya menambah kecintaan terhadap Persib, tetapi juga memunculkan perbaikan terhadap siapapun supporter, apakah supporter Persib, supporter Persija, supporter Persebaya, supporter Barito Putra. Karena kedatangan supporter ke stadion intinya adalah untuk memberikan dukungan supaya tim atau klub yang didukung bisa memunculkan permainan yang maksimal. Kalah menang itu urusan belakangan, tetapi performa terbaik harus dimunculkan di lapangan. Dan saya juga punya jaringan juga. Ya, Jadi kalau nonton Persib itu jangan lupa sholat. jangan lupa sholat. Nah itu yang penting, hal penting lain yang harus dicatat penonton sekalian, jangan lupakan sholat saat menonton Persib. Atau dengan keyakinan apapun, jangan lupakan keyakinan ketika kita bereforia mendukung salah satu klub kebanggaan kita.